الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Perempuan hamil sebelum nikah, kalau yang menikahi perempuan tersebut orang yang menghamilinya, apakah sah pernikahannya? Kalau yang menikahi perempuan tersebut bukan yang menghamilinya, apakah sah pernikahannya juga? Dan bagaimana status anak yang dilahirkan jika anak tersebut perempuan, siapa yang menjadi, saya ulangi, dan bagaimana status anak yang dilahirkan jika anak tersebut perempuan, siapa yang menjadi walinya kalau anak tersebut nanti mau menikah, Ustaz? Selalu pertanyaannya kok seperti ini. Ada anak-anak yang berzina, kok tidak pernah mempertanyakan bagaimana Ustaz menurut Islam kalau ada pemuda-pemudi yang belum pernah menikah berzina? Bagaimana menurut Islam Ustaz kalau ada orang Islam yang pernah bersuami, pernah beristri berzina? Menurut Islam bagaimana? Kok tidak begitu pertanyaannya? Karena menurut Islam, orang yang belum pernah menikah berzina apa hukumannya? Cambuk 100 kali. An-Nur ayat 2, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Berzina wanita laki-laki yang belum menikah, ya, kalau dia berzina fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Hukum cambuk dera mereka 100 kali dera. Wala ta'khudkum bihima ra'fah fi dinillah in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Jangan sampai belas kasihan menghalangi kamu untuk menegakkan agama Allah ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu hukum Islam. Maka yang paling adil itu hukum Islam. Dan wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Hendaknya hukuman itu dipersaksikan oleh sekelompok orang-orang yang beriman agar menjadi ibrah pelajaran, biar tidak ditiru yang lain. Dan agar aibnya juga terjaga, karena yang menyaksikan adalah orang-orang yang beriman yang senantiasa sanggup menjaga aib saudaranya. Itu kalau menurut Islam. Kalau yang sudah menikah apa hukuman dalam Islam? Rajam, lempari batu sampai meninggal. Oh, kejam? Tidak. Tidak. Justru zina itulah yang kejam. Karena zina itu menyebabkan putusnya perwalian. Kalau nanti anaknya perempuan, maka bapak biologisnya tidak sah menjadi wali nikah karena tidak punya wali nasab. Putus itu. Karena Nabi kita bersabda, al-waladu lil firash walil akhiri al-hajaru. Anak itu haknya pemilik kasur yang sah, dalam arti haknya suami yang sah menurut agama. Tetapi bagi seorang pezina, al-hajar, ditinggalkan. Dia tidak punya hak apapun terhadap anak itu. Maka kalau anak lahir perempuan, bapak biologisnya haram menjadi wali nikah. Kalau mau nikah, dia harus wali hakim. Karena anak yang lahir dari hubungan ngawur orang tuanya, dia tidak punya bapak. Kejam toh? Kejam. Kalau ada yang mengatakan hukum Islam itu kejam, masa mung selingkuh? Masa mung selingkuh kok mung? Masa dirajam sampai meninggal? Orang yang mengatakan itu, itulah orang yang kejam. Karena Islam ini menjaga betul muamalah baik sesama manusia ataupun muamalah menjaga nasab. Maka menjadi heran saja kalau ada anak zina kok meski yang ditanyakan sahkah pernikahan wanita yang hamil dinikahi oleh pria yang menghamilinya, kok mesti itu yang muncul pertama kali. Seolah-olah hukuman
Zina itu apa? Dinikahkan, seolah-olah dinikahkan. Nanti dinikahkan, wong namanya pezina, laki-lakinya wis bosan sama istri zinanya, hasil zinanya tadi. Nah, lihat perempuan lain tertarik, nek ndak tobat zina lagi. Perempuannya juga begitu. Bosan dengan laki-laki yang menzinainya meskipun sudah diikat dengan pernikahan. Lihat laki-laki lain tertarik, zina lagi. Hukuman itu bukan dinikahkan kalau dalam Islam. Tapi karena negeri kita tidak berlaku hukum Islam, maka ada ulama yang mengatakan kalau perempuan hamil hasil zina yang menikahi yang menzinainya, maka sah pernikahannya. Ini menurut mayoritas ulama. Maka kalau itu yang menikahi laki-laki yang menzinainya, yang menghamilinya, maka itu sah pernikahannya. Kalau yang menikahi laki-laki yang bukan menghamilinya, laki-laki yang tidak menghamilinya, maka pernikahannya tidak sah. Kalau yang menikahi tadi laki-laki yang menghamili, pernikahannya sah. Kalau yang menikahinya tadi laki-laki bukan yang menghamilinya, maka pernikahannya tidak sah. Kalau menurut Islam, dicambuk 100 kali. Kalau dia sudah pernah bersuami, sudah pernah beristri, maka tebusan dari dosanya dia dirajam. Sehingga di akhirat tidak lagi mendapatkan siksa dari Allah. Namun Indonesia ini tidak menganut hukum Islam, maka kalau itu tidak ada yang tahu, tobat-tobatan nasuha. Fokusnya di situ, tobat sudah. Jangan fokus wis dinikah weh. Nikah itu tidak menghentikan permasalahan. Iya, hanya menghentikan dari perbuatan zinanya saja. Namun tidak menghentikan sifat pezinanya. Kalau belum bertobat dengan tobat nasuha, nanti laki-laki tadi tertarik dengan perempuan lain, dia akan zina lagi. Perempuannya tertarik dengan laki-laki lain, dia juga akan zina dengan laki-laki lain lagi. Maka fokusnya bagaimana anak itu, kalau itu apalagi anak-anak kita, kok muncul pertanyaan di sini, jangan-jangan anak-anak kita itu. Anak-anaknya warga MTA, na'udzubillah. Maka fokusnya bagaimana anak-anak kita ini bertobat. Nikah tidak menyelesaikan masalah kalau anak kita tidak bertobat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Tobat dengan tobat nasuha. Kalau Indonesia menganut hukum Islam, maka dicambuk itu anak-anak kita itu. Didera. Sebagian dari kita akan menyaksikan hukumannya. Dan tidak boleh kasihan. Karena dia telah melanggar larangan Allah, dosa besar. Ya, karena Indonesia tidak menganut hukum Islam, tobat nasuha. Mudah-mudahan Allah ampuni sehingga nanti ya perbuatan baik kita, timbangan amal baik kita lebih berat daripada dosanya. Tobat nasuha itu berarti berhenti total dari perbuatan maksiat itu, mohon ampun betul pada Allah, menyesal betul, menangis betul kepada Allah, dan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan buruk itu setelah berhenti total, kemudian terus mumpung belum terlambat beramal soleh sebaik dan sebanyak-banyaknya. Itu tobatan nasuha. Jangan dikira mudah tobatan nasuha itu. Hanya bisa dilakukan oleh hamba yang hatinya memang khusyuk betul-betul, menangis, menyesal terhadap dosa-dosanya, takut betul pada Allah, dan punya keinginan kuat betul untuk tobat kepada Allah. Bagi orang yang tidak punya keinginan itu, ya kapok lombok.
Nanti nek pas mangan ngeletus lombok kepedesen, kapok ora arep makan lombok lagi. Saat zina sudah terlampiaskan hasrat bejatnya, saat itu kelingan dosa, takut tidak akan zina lagi. Nanti kalau nemu lombok lagi, pedesnya wis ilang, dia akan makan lombok lagi. Saat nanti dia di lain waktu hasratnya naik lagi, dia zina lagi sudah. Itu namanya kapok lombok. Tobat semacam itu berarti mau main-main dengan Allah, mau mempermainkan Allah, mau menipu Allah. Wallahu khadi'uhum, Allah balas tipu dayanya. Siapkan neraka untuk diseret masuk ke dalamnya selama-lamanya. Na'udzubillah. Ya, jaga anak-anak kita, pergaulannya dijaga, ya. Dijaga. Nikmat tidak seberapa, sengsara selama-lamanya, dosa besar itu kalau dia tidak tobat. Kalau ditanyakan nikahnya sah apa tidak, itu mudah jawabnya. Menurut mayoritas ulama, kalau yang menikahi laki-laki yang menghamilinya, insya Allah nikahnya sah. Kalau yang menikahi laki-laki yang tidak menghamilinya, nikahnya tidak sah. Namun itu tidak menyelesaikan masalah tanpa taubat nasuha. Kalau memang nanti sudah dinikahkan kok ngeyel, ternyata anaknya tidak tobat, nah ini jenengan dihadapkan pada dua pilihan oleh Allah. Milih Allah atau milih anak. Kalau anaknya tidak tobat, kita dihadapkan pada dua pilihan. Pilih Allah atau pilih anak. Anak milih jalan setan, jalan kesesatan, sedang kita milih Allah, tentu putus hubungan. Udah. Karena jalan surga, jalan neraka tidak akan bisa bertemu. Milih Allah, milih setan, tidak akan bisa bertemu. Setelah dinikahkan anaknya tidak tobat, mengulangi lagi perbuatan zinanya, putus hubungan. Apapun yang terjadi. Nah, pripun yo anak. Lo anak milih jalan setan kok. Nah, putus hubungan. Apapun yang terjadi. Kita lebih memilih Allah. Makanya orang tua itu tegas dalam pendidikan pada anak-anaknya. Tegas itu bukan berarti kasar, ya. Tegas. Kalau anak dekat-dekat zina langsung, ya, beri nasihat yang bijak, yang baik, yang membekas nasihatnya. Karena kalau ini zina mesti diawali dari dekat-dekat dulu. Tidak mungkin langsung belum kenal, belum ini, ngerti-ngerti ketemu ning dalan, yuk zina yuk. Enggak mungkin. Mesti dekat-dekat dulu. Bisa pacaran-pacaran dulu. Lama-lama zina, perempuannya hamil. Nanti kalau lahir perempuan, kejam sekali itu. Kalau anak tadi mau nikah harus dengan wali hakim. Kalau wali hakimnya tanya, "Loh jenengan kan bisa, kenapa?" Maka jenengan harus menjelaskan bahwa anak ini dulu lahir di luar nikah yang sah menurut agama. Sudah cukup. Meskipun di akte tertulis binti fulan. Meski tertulis namanya terus binti fulan. Fulan ini ra kanggo menurut syariat. Bapaknya enggak dihitung, itu hanya bapak biologis. Secara nasab tidak sah. Kejam toh zina itu. Keji. Ya, ada lagi?